Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Ini sambil perjalanan pulang, saya akan coba bikin video kedua. Jika di video pertama saya sudah mengulas tentang apa-apa saja yang sudah saya modifikasi dari motor saya, maka di video kedua kali ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana impresi saya mengendarai motor yang sudah dimodif menjadi motor yang siap touring antar kota antar provinsi. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan informasi atau catatan perjalanan saya. Oke, cerita tentang impresi saya mengendarai motor ini kan saya mulai dari apa saja sih kelebihan yang saya rasakan ketika motor ini sudah saya rubah. Kelebihan yang pertama dari sisi tampilan. Ya, jadi setelah dirubah, motor ini berubah tampilannya secara signifikan, walaupun tetap masih menonjolkan identitas aslinya, yaitu motor Bisonnya. Jadi masih kelihatan kalau motor ini motor Bison. Poin ini walaupun sangat subjektif, jadi masing-masing orang bisa setuju, bisa juga kurang setuju. Tapi yang pasti saya suka tampilannya setelah motor ini saya modifikasi, terlihat lebih kekar dan juga gagah, tapi juga tadi masih tidak menghilangkan identitas motor aslinya gitu. Ya, jadi yang pertama adalah tampilannya menjadi lebih oke. Kelebihan yang kedua adalah dari sisi kenyamanan berkendara. Jadi dari segi kenyamanan berkendara ini sangat berbeda juga setelah saya lakukan modifikasi. Jika sebelumnya posisi berkendaranya agak membungkuk dengan postur tubuh saya sekitar 182 cm, itu agak bungkuk kalau motor orisinalnya. Nah, dan perubahan yang saya lakukan meninggikan shockbreaker depan dan juga shockbreaker belakangnya, itu posisi berkendaranya jadi jauh lebih nyaman, walaupun ada beberapa konsekuensi ketika saya memutuskan untuk meninggikan motor. Ya, posisi punggung tegak, terus tangan juga lurus, tapi juga saya masih bisa napak ketika motor ini berhenti. Seperti kayak misalkan di lampu merah berhenti, saya nggak sampai jinjit gitu, dia masih napak. Ya, jadi ini membantu ketika berkendara dengan waktu yang lumayan lama, ini nggak cepat pegal gitu, terutama di bagian bahu, punggung, dan pinggang itu nggak cepat pegal. Ya, itu yang poin kedua, kenyamanannya jadi lebih baik. Poin yang ketiga adalah motor ini jadi bisa di segala medan. Di jalan aspal oke, di jalan yang rusak juga oke, batu-batu oke, sampai banjir juga masih oke. Ya, saya beberapa kali menerobos banjir yang ya lumayan dalam, itu masih oke karena motornya udah tinggi, knalpotnya juga tinggi, jadi nggak terlalu khawatir. Jadi motor ini untuk touring jarak jauh nggak begitu khawatir terhadap medan yang dilalui. Selanjutnya poin keempat adalah motor ini jadi punya banyak penyimpanan. Ya pastinya, karena saya pakai 3 box, top box dan side box kiri kanan. Apalagi kalau misalkan ditambah tank brake, itu
kita jadi punya banyak uang untuk menyimpan berbagai peralatan, misal kayak pakai mau nyimpen jas hujan atau baju ganti atau toolkit, banyak lah. Magicom juga kayaknya masuk sih yang di top box. Magicom kecil ya, kali aja pengen turun paket hemat bawa Magicom gitu buat masak di hotel ini apa namanya, Hotel Merah Putih. Boleh kali ya, nggak tahu, ntar coba. Nah, poin keempat, banyak tempat penyimpanan. Poin kelima, poin terakhir dari saya yang saya rasakan adalah motor ini tetap irit. Ya ini karena mesinnya emang belum saya apa-apain, belum saya modif, belum saya oprek, dan perawatannya cukup bagus, jadinya masih tergolong irit ya, walaupun pasti berbeda jika dibandingkan motor ini keluaran barunya ya, beda seiring dengan usia pemakaian dan juga bobot motor tentu berbeda, tapi masih dalam kategori irit. Itu ya tadi 5 kelebihannya. Lalu ada nggak sih itu kekurangannya? Pasti ada. Yang saya rasakan yang pertama kali dirasakan dan kerasa banget adalah bobot motornya. Ya karena dengan beberapa tambahan perubahan yang dilakukan terhadap motor ini, itu menambah bobot motor menjadi lebih berat. Di sini kan ada bracket boxnya, apalagi kalau full box. Terus juga ada crash bar, banyak lah. Jadi bobotnya bertambah. Segini sangat kerasa ketika saya katakanlah markirin motor gitu. Ya kalau lagi jalan mah nggak kerasa beratnya, tapi kalau lagi markirin motor tuh kerasa banget, kayak mundurin motor atau standar gantung motor itu kerasa. Makanya untuk beberapa orang mungkin agak kesulitan untuk memarkirkan motor ini, walaupun banyak juga rekan-rekan saya, teman-teman saya yang sudah modifikasi motornya seperti ini, ya mereka santai aja gitu menghandle motor mereka, karena ya mereka atau kita udah tahu tekniknya gitu, di mana posisi yang harus dipegang, gimana megangnya, teknik ngangkatnya gimana, tekniknya geser motornya gimana, itu kita udah tahu gitu. Oke, itu dari bobot motor. Kekurangan yang kedua adalah performanya jadi kerasa menurun. Ya ini berkaitan dengan keputusan saya untuk tidak ngoprak-ngoprak mesin sih. Jadi dengan mesin standar dan bobot motor yang bertambah, otomatis kan performanya jadi turun. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya yang penting nyampe tujuan, kuat di tanjakan, sama nggak mogokkan, udah itu aja. Nah, untuk mengatasi supaya nggak terlalu deg-degan ketika tanjakan, saya paling ganti gear setnya, digedein, terus supaya kerasa tarikannya juga. Power couplingnya saya ganti, kampas couplingnya juga saya pakai yang punya Scorpio. Itu aja sih untuk mesin. Tapi ya nggak apa lah, ini performa ini mungkin entah kapan mungkin saya bakal bor apa atau enggak, belum tahu, belum kepikiran. Terus yang ketiga selain performa adalah motor ini jadi kerasa limbung ya, karena pengaruh dari motor yang bertambah tinggi sehingga menjauhi pusat gravitasi gitu. Jadi ketika kecepatan tinggi kenceng terus di tikungan itu jadi kerasa limbung. Itu penyesuaian sih, itu penyesuaian supaya dipakainya nyaman ya. Itu yang terakhir setelah motornya kerasa limbung. Yang terakhir nih, ini motor ini jadi partnya sering aus. Jadi usia dari
spare partnya, usia komponennya itu di beberapa spare part ya, itu jadi lebih pendek. Contoh bearingnya atau bosnya, gear setnya itu jadi lebih cepat aus. Makanya lebih baik pakai yang ori gitu ya, kalau ganti pakai yang ori, karena pakai yang ori aja bisa lebih cepat rusak gitu. Apalagi pakai yang lokal, khawatirnya malah jatuhnya lebih boros dan nyusahin. Itu 4 kekurangan, jadi bobotnya, terus performanya, terus terasa limbung, satu lagi spare partnya atau partnya menjadi lebih cepat aus. Nah, lalu apa-apa saja sih kira-kira tipsnya? Yang pertama, tipsnya adalah ubah gaya berkendara kita. Jadi ketika motornya sudah berubah seperti ini, kita sebaiknya mengubah gaya berkendara. Kalau yang tadinya sering narik gas spontan atau sering cornering, itu dikurangi gitu ya, karena dengan motor yang seperti ini itu sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Kalau saya sih menyebutnya lebih baik gaya berkendara yang defensif aja gitu daripada yang agresif. Jadi kita mah defensif aja, mau ada yang geber-geber, mau ada yang nyalip kenceng, ya udah cuekin aja, tidak usah terpancing. Karena yang penting kan selamat sampai tujuan, pulang juga selamat gitu. Nikmati perjalanan. Kalau kata peribahasa Jawa, alon-alon asal kelakon, kerembat-kerembat asal selamat, raya kruyuk asal gawe gumuyu, gondal gandul. Apa gondal gandul? Nggak tahu. Gondal gandul buah labu kalau. Oke, itu gaya berkendara jadi yang lebih defensif. Oke, yang kedua tipsnya adalah pilihlah spare part yang ori, dan juga nggak kalah penting pemasangan yang benar. Jadi lebih baik beli spare part atau ya aksesoris yang kualitasnya baik lah, supaya dipakainya juga aman, nyaman gitu, nggak nyusahin. Dan yang nggak kalah penting, ketika masangnya itu harus benar, tepat presisi gitu. Lihat dulu di YouTube gitu ya. Oh, mau pasang ini, lihat dulu reviewnya, lihat dulu masangnya, cari barang yang bagus, terus pasang yang benar. Kalau ke bengkel ya cari bengkel yang terpercaya gitu, bengkel kepercayaan kita, terus sambil dilihat gitu. Itu penting sih. Kayak misalkan ketika saya masang bening di shock depan, itu kan diputer dratnya. Nah itu kalau dratnya diputer paksa pas belum tepat gitu, pas belum pas dratnya, itu langsung diputer pakai kunci, itu khawatirnya dratnya malah rusak dan jadinya malah nggak awet gitu, rusak dratnya atau bahkan bisa sampai bocor gitu olinya. Oke, itu yang tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah perawatan harus teratur. Jadi kalau motor udah seperti ini, jadi kalau motor udah seperti ini ya minimal perawatan standar kayak ganti oli, cek kampas, terus banyak lah perawatan standar tuh jangan sampai terlewatkan. Ya, kalau saya sih biasanya ngecek kalau sambil ngelapik motor atau sambil nyuci motor. Makanya kenapa lebih suka nyuci motor sendiri kalau motor yang detail banget sih, itu karena bisa sambil ngecek ada baut yang kendor atau bahkan ada yang baut yang lepas, itu bisa langsung ketahuan gitu kalau kita nyuci sendiri. Tips yang terakhir yang bisa saya bagikan adalah penyesuaian terhadap berat motor
dan juga dimensi motor. Jadi ini penting ya. Jadi ketika kita modifikasi motornya, misalkan saya ketika nambahin top box, itu saya harus adaptasi dulu kalau di belakang saya itu ada top box, karena kan berpengaruh sama berat dan juga dimensi motor jadi lebih panjang. Jangan langsung gas-gas aja, nanti serempet sana serempet sini, yang ada dimarahin orang. Terus ketika pasang side box itu kan dimensinya bertambah lagi, yang jadi lebih lebar, itu adaptasi lagi ya, sama beratnya juga adaptasi. Jadi itu tadi beberapa tips yang bisa saya bagikan. Yang pertama, ubah gaya berkendara. Yang kedua, penyesuaian bobot dan dimensi motor. Yang ketiga, pilih spare part yang berkualitas baik dan pemasangan yang benar. Dan yang terakhir adalah perawatan yang ekstra. Ya, itu dia tadi hal-hal yang bisa saya bagikan untuk di video kedua kali ini. Sampai bertemu lagi di video ketiga. Mungkin saya akan selanjutnya bahas tentang detail perubahan yang ada pada motor saya, atau mungkin bahas aparel dulu kali ya. Nantilah, lihat aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.